Jadi di situ kita mulai dari nomor awal 1 sampai 4. Nah, dengan teksnya semacam ini kita bacakan. Sebuah kolam renang berbentuk persegi panjang ya, mempunyai ukuran 20 kali 10, 20 meter kali 10 meter. Nah, kemudian coba lihat di situ seperti tampak pada gambar. Nah, memiliki kedalaman 1 meter. Nah, kelihatan ini ya, yang bagian ruangnya nih. Kedalamannya 1 meter, kemudian menurun sampai kedalaman 2 meter. Nah, jadi menurunnya itu pada saat menempuh 5 meter ya. Nah, ini kelihatan ya, di bagian bawahnya 5 meter. Nah, turun terus sampai terakhir mentoknya itu di kedalaman 2 meter ya. Nah, di sini di tiga sisi kolam tersebut ya dibuat jalan yang sama lebarnya. Nah, itu sebesar atau sejauh X di situ. Nah, jadi kita tunjuk coba yang gambar yang sebelah sini ya. Coba perjelas konteksnya itu. Nah, jadi di situ yang dimaksud 20 itu ya 20 meter ya. Nah, jadi kita coba perjelas dari A ke B ini ya. Nah, ini. Dari A ke B. Nah, kemudian di situ ada jarak 10 meter, itu ini sini. Ya, udah kelihatan lagi ya di gambarnya. Nah, jadi ini kalau ada atau sejauh X meter. Nah, X meter. Nah, jadi kelihatan di situ si X-nya ya. Nah, ini ada pengurangnya nih, X ya. Jadi segini X. Nah, ini X otomatis sebelah sini juga bakal X juga ya. Nah, gitu. Nah, gitu ya. Nah, ini adalah X ya. Nah, kemudian dari situ kita bisa lihat sisanya, ya berarti ini kan. Nah, sisanya adalah, kan panjang dari A ke B-nya adalah 20 ya. Nah, kalau keambil X, keambil X lagi, keambil 2X, maka otomatis bayang ya, ini maka ini akan sama aja dengan 20 itu minus minus X ya. Ya sama ini dengan yang sebelah sini nih, 20 minus X ya. Nah, dari ujung sini nih, nah gitu ya, ke ujung sana ya, yang bagian yang agak terang. Nah, sekarang coba lihat kalau luas jalannya itu katanya adalah 138. Nah, kita masuk ke konteks soalnya. Nah, luas jalan. Luas jalan. Nah, jadi kalau luas jalan, jalan itu sama aja dengan selisih sebenarnya. Coba lihat. Kalau kalian jeli ya, itu kalian bisa selisihkan. Selisih apa kurang apa coba? Luas juga. Luas apa? Ada yang nggak ya? Coba lihat di situ luas jalan itu luas yang bagian lebih gelap ya. Nah, ini sama aja dengan selisih luas. Luas yang mana coba? Mungkin kalau saya kasih titik-titik lebih paham kali ya. Nah, ini A, B, C, D ya. A, B, C, D. Nah, saya namain titik baru aja di sebelah sini. Nah, terus ini E gitu. Nah, terus ini F. Nah, sebelah sini F.
kemudian ini ada G gitu. Nah, terus ini H. Nah, ada yang tahu nggak? Luas jalannya itu yang daerah abu-abu lebih gelap nih, itu sama aja dengan luas apa kurang apa? Coba ada yang tahu? Luas sisi yang terluar tuh ya. Nah, itu versi panjang luar alias luas ABCD. Nah, dikurangi dengan luas. Ada yang tahu? Lihat bagian dalamnya. EFGH. Nah, jadi di sini EFGH. Nah, jadi luas persegi panjang yang luar dikurangi dengan luas persegi panjang yang dalamnya. Nah, jadi di situ luas jalannya katanya adalah 138. Nah, ini dia, 138. Kemudian luas ABCD-nya, nah, kalian gunakan apa? Ya, totalnya gitu ya, totalnya. Nah, kalau di situ, oh ya, satu lagi yang perlu kita perjelas. Kalau ada yang tahu nggak, dari A ke D, panjangnya berapa? A ke D. Terus, atau ini nih, dari B ke C gitu ya. Nah, berapa panjangnya? Ada yang tahu? Tambahin aja. Jadi ini kan 10 nih. Ini 10. Nah, terus ini ada kelebihan sepanjang X nih. Nah, sepanjang X. Maka nanti kebayang ya. Nah, berarti dari sini ke sini, nah, dari sini ke sini, itu sama aja dengan 10 gitu ya. Tambahkan dengan X. Benar nggak? Ini kita tambahkan. Nah, 10 tambahkan dengan X. Jadi kan ya, 10 tambahin X. Ya, jadi kalau gitu, untuk dapatkan luas ABCD itu sama aja dengan panjang kali lebar ya. Panjang kali panjang kali lebar. Nah, si panjangnya mana? Nah, sisi AB. Nah, sisi AB. Jadi di situ AB gitu. Nah, kamu kalikan dengan siapa? Ya, kamu kalikan dengan, oh jangan pakai simbol X. Nah, titik aja. AB kalikan dengan AD gitu ya. Atau AB kali BC boleh. Nah, terus dikurangi dengan EFGH. Nah, berarti panjang siapa? Panjang E ke F. Nah, jadi F dikalikan dengan panjang GH. Jadi 138, 138 sama aja dengan AB. Nah, lihat AB-nya. Dari A ke B itu adalah 20. 20 kalikan dengan BC. Lihat BC. Dari B ke C sama aja dengan panjang dari A ke D. Alias apa? 10 tambah 10 tambah X. Nah, ini 10 itu tambah X. Minus apa? EF. Lihat EF. Berapa EF? Nah, panjang E ke F itu sama aja dengan panjang GH ya. Alias apa? Tadi saya udah tunjukin nih. 20 min X. Jadi ini 20 minus ya, X. Kalikan dengan apa? GH. Lihat GH. GH gimana GH? Eh, kenapa? Ini EF kali, bukan GH. EF kali FG maksudnya. Nah, gini. EF kali FG. Nah, jadi di situ lihat FG kita butuh. Nah, FG-nya berapa? 10. Nah, berarti ini 10. Oke, berarti kalau kita rapin sedikit, 138 yang sama dengan 20 kalikan dengan 10 berarti apa? 200 gitu. 200, 20 kalikan dengan X plus 20X. Nah, terus lihat ini ada tanda minusnya, hati-hati ya. Saya kalikan dulu ini ke dalam. Si 10 yang luar kalikan ke dalam. 10 kalikan dengan 20, 200. Tapi ada tanda minusnya. Maka apa? Min 200. Nah, terus habis itu di situ tuh ada ininya ya. Nah, 10 minus X. Minus X. Ya benar. Bentar. 10 kalikan minus X. Jadi minus 10X. Tapi di sini ada minus lagi, hati-hati. Maka ini jadi apa? Jadi plus ya. Plus 10. Nah, gitu. 10X. Nah, di situ kalau dilihat ada yang bisa yang saling coret-coret ya. Siapa yang saling coret-coret? Berarti ini ada 200 ya, dikurangi dengan 200 habisnya 20X. Nah, terus ini ada 10X.
maka apa? Ya, ini jadinya adalah 30 X ya. Bentar. Saya ada yang kelewat nggak ya? Oh, ini angkanya nggak bulat ya? Bentar. Ini kok angkanya nggak bulat. Bentar. Oh, iya, iya. Ya, jadi di situ ada yang keliru di sebelah sini ya. Jadi ini 20-nya, ini menipu ya. 20-nya itu bukan dari A ke B, ternyata apa? Ya, dari E ke F-nya gitu. Oh gitu. Ya, jadi di sini kita ganti. Ternyata panjang-panjangnya ini ada yang kita lain. Nah, jadi coba lihat dulu di rumusannya. Ini benar ya, AB kali BC dikurangi dengan F kali FG. Nah, di sini ada yang kelebihan. Ya, di bagian sininya. Nah, jadi di situ tuh si 20-nya, nah, sampai sini aja. Nah, sampai sini. Nah, gitu ya. Jadi di situ 20-nya sampai sini. Nah, gitu. Nah, berarti ini nggak jadi 20 min X ya. Nah, nggak jadi 20 min. Jadi nanti kita tuliskan aja gitu. Nah, gitu. Si X-nya, oh nggak apa-apa gitu ya. Ya. Nah, ini. Jadi di sini kita coba perbaiki. Ini 138-nya apa ya? 138. Sama dengan, nah, di situ lihat AB. Nah, AB-nya itu dari A ke B itu sama aja dengan panjang apa? 20 yang ini alias, nah gitu, 20 yang ini. Nah, ini kamu tambahin tuh dengan X sama X. Berarti apa? Ya, X tambah X tambah 20. Maka apa? Ya, 2X gitu, tambahkan dengan 20. Oke, ini si AB-nya. Si BC mana BC? Nah, BC itu dari sini ke sini. Ya, kalau ini tetap ya, sama ya, 10 tambah. Nah, dikurangi dengan EF. Lihat EF. EF itu adalah apa? 200 ya, 20. Nah, gitu. Kalikan dengan FG. Nah, FG-nya 10. Nah, gitu. Maksudnya 200 tadi 20 kali 10. Nah, coba lihat di situ. Kalau ini 138, 138. Nah, sama dengan, ini jabarkan. Jabarkan. Di situ ada 2X. Nah, maka nanti ini kalikan 2X kalikan dengan X ya. Maka apa? 2X kuadrat. 2X kuadrat. Nah, kemudian nanti itu coba lihat di situ 2X kalikan 10, 20X ya. Nah, terus ini ada 20 kali X, 20X. Maka kamu jumlahkan. Jadinya otomatis 4, 40 ya, 40X. Kemudian 20 kali 10. Ya, maka nanti ini jadinya 200 ya, 200. Nah, kamu kurangkan tuh dengan 20 kurang 20. 20 kali 10 ya, 200. Nah, gitu. Maka yang paling habis ternyata yang bagian sini ya. Nah, ini. Jadi 200-nya habis 200 kurangi 200. Maka nanti lihat jadi itu 138 gitu, 138. Nah, itu sama dengan 2x kuadrat ya, tambahkan dengan 40x. Nah, gitu. Nah, maka rapin si 138-nya pindah ke kanan bisa ya. Maka nanti dapat apa? 2x kuadrat tambah dengan 20x. Oke. Nah, terus minus ya 138 sama dengan. Nah, di situ lihat ada godaan untuk ngebagi dua ya. Bisa ya? Saya bagi dua aja kiri kanan, maka x kuadrat plus. Nah, ini jadinya apa? 10x.
Nah, terus min 138 dibagi 2 aja. Maka nanti dapatnya apa? 6. 6 di sini 6 6 12 ya. 18 9. Nah, gitu. Nah, ini akan jadi sama dengan 0. Nah, di situ lihat ada dua bilangan nanti ya, yang kalau dikalikan minus 69 tapi dijumlahkan jadinya adalah 10. Nah, coba ada yang tahu nggak? Jumlah dua bilangan Pak, itu yang 40X, Pak. oh ya 40 x ya. Oh, iya, benar. Berarti nggak jadi 10 nih sebelah sini. Nah, 20x. Maka cari dua bilangan yang kalau dikali min 69 ya. Nah, terus dijumlah jadi 20. Ada tahu? 20 23 paling ya. Nah, kalikan dengan 3. 23 kali 3 ada. Maka nanti x minus ya. X minus 23. Nah, gitu. Nah, terus x minus lagi 3 ya. Nah, gitu. Nah, ini sama dengan apa? Sama dengan 0. Nah, jadi di situ si x-nya ada dua kemungkinan ya. Ya, kita pilih salah satu dari situ, ya pasti x sama dengan 3, 23, atau satu lagi. Berarti dari situ ternyata nah, jadi ujung-ujungnya ternyata adalah dulu ya. Nah, lihat nomor berikutnya. Nah, kali ini ya, sekarang kita lihat bagian geometri ruangnya. Lihat di gambar yang sebelahnya tadi tuh ya. Jadi kalau di sini, jika kolam tersebut katanya diisi setengah penuh ya dengan air, maka volume air di dalam kolam tersebut ya adalah berapa? Nah, di sini kita coba bisa tuliskan ya bahwa eh, volume totalnya gitu ya, volume totalnya, volume totalnya itu bisa kita hitungkan ya. Jadi lihat volume kolam dulu, volume kolam. Nah, kalau melihat bagian sini di gambarnya itu, maka dia akan berbentuk prisma ya. Prisma apa? Ya, ini saya langsung aja. Prisma ABEF ya, ABFE gitu. Nah, jadi untuk volumenya, karena dia berbentuk prisma, volume prisma,
Ya, prismanya itu alasnya ini mungkin nggak beraturan ya. Nah, gitu. Gabungan antara trapesium dengan sebuah persi panjang ABEF. Nah, jadi volume kolam kalian bisa tuliskan sebagai apa? Luas alas gitu, luas alas, alas. Nah, terus kalikan dengan tinggi gitu ya. Nah, tinggi. Nah, di sini kalau luas alasnya sebenarnya adalah luas ABF JE ya. Nah, gitu atau langsung dituliskan ya, luas AB FE ya. Nah, gitu. Nah, terus kalikan nanti dengan si tingginya. Nah, tingginya tidak lain adalah, nah ini, kalau kalian jungkir balikan si bangun prisma ini, ya tingginya adalah FG ini. FG ya. Jadi ini FG. Panjang FG udah ada tuh di situ, yaitu 10 ya. Nah, coba lihat luas ABFE. Luas ABFE itu sebenarnya adalah gabungan tadi yang saya bilang ya. ABFE, luas trapesium dengan luas persi panjang. Nah, kalau kita coba perjelas di sini, bisa dituliskan, digambarkan gini. ABFE. Nah, gini. Nah, saya gambarkan ulang ya, supaya kelihatan lebih jelas ya harapannya. Nah, gitu. Nah, sekarang coba lihat kalau si panjang-panjangnya kita lengkapi. Di sini ada dari A ke E. AE. Itu adalah berupa apa? Panjang 2 ya. Nah, kemudian lihat B ke F. Nah, ini B ini. Nah, kemudian ini ada F. B ke F-nya apa? Ya, panjangnya 1. Nah, panjangnya apa? 1. Jadi ini 2. Nah, terus ini 1. Lihat J ke F. Nah, ini ada titik antara ya. Antara garis lengkung, garis patah ini. E ke F ini. Nah, ada J-nya di sini. Ada J. Nah, di situ katanya apa? 5. J ke F-nya ya. Nah, sekarang coba lihat kalau dari J ke sini nih. Nah, ke titik ini. Nah, jadi di sini kita lihat panjangnya 1 ya. 1. Nah, sekarang kalau dari A ke B-nya berapa A ke B-nya? Itu lihat sama aja dengan panjang CD. Panjang CD itu adalah 20 ya. Dikurangi dengan 5, maka ini kepotong ya. 5, ini 15 ya. Bayang? Nah, nah, jadi nantinya untuk luas ABFE-nya itu tidak lain adalah luas trapesium ini. Nah, gitu ya, luas trapesium tambahkan dengan apa? Ya, luas persegi panjang ini. Nah, sekarang kita coba tuliskan luas ABFE. Luas ABFE. Itu sama aja dengan luas ini nih. Saya kasih huruf baru aja ya. Ini A, B, C, D, E, F, G, H, I, J udah ada. Nah, ini saya tuliskan huruf K aja lah ya. Nah, K. Jadi ABF itu sama aja dengan luas. Luas AE. AEJK gitu. Nah, tambahkan dengan luas ini. Luas BFJK ya. BFJK. Tuh, ya. Nah, sekarang coba lihat AEJK. Dia berbentuk trapesium. Masih ingat rumus trapesium gimana? Setengah kali jumlah sisi yang sejajar. Nah, lihat ada sisi yang sejajar. 2 sama apa? 1 ya. Berarti jumlahkan tuh. 2 tambah 1. Kalikan dengan tinggi trapesiumnya. Nah, trapesiumnya itu trapesium AEJK. Nah, tingginya berarti si ini nih, 15 ya. 15. Nah, tambahkan dengan apa? Nah, di situ lihat ada BFJK ya. Nah, dia persegi panjang nih. Kalau persegi panjang lebih mudah. Nah, maka panjangnya berapa? 5, 5. Oke, kalikan dengan lebarnya apa? 1. Nah, di sini 1. Berarti kita dapatkan setengah ya. Setengah kalikan dengan, nah ini ada 3 ya. Nah, gitu. Setengah kali 3. Nah, terus habis itu kalikan dengan 15. Atau 3 kali 15 aja juga. 3 kali 15. 3 kali 15, 45. 45 bagi 2. Ya, berarti 22,5 ya. Tambahkan dengan, ini ada 5 kali 1. Nah, gitu. 5 ya. Berarti kita dapatkan luas ABFE itu adalah 27 ya, 5. Nah, di sini kita pakaikan ini. 27,5.
Nah, kalikan dengan apa? Nah, si FG-nya udah ketahuan dari soal itu apa? 10. Nah, jadi nantinya kita dapatkan ternyata apa? Hasil akhirnya adalah 27,5 kali 10 ya, yaitu 275. Ya, ini jawaban. Satuannya apa? Meter kubik. Nah, coba kita lanjutkan lihat di bagian berikutnya. Nah, lihat nomor 3 nih kali ini. Apabila kolam tersebut diisi sampai penuh dengan mesin pompa air A saja, membutuhkan waktu 3 jam. Nah, dengan pompa B saja membutuhkan waktu 9 jam. Ya. Maka kolam tersebut akan penuh diisi oleh kedua pompa tersebut ya bersama-sama dalam waktu berapa. Nah, prinsipnya kalian gunakan prinsip kerja waktu paralel ya. Nah, jadi di situ diketahuinya apa? Waktu untuk pompa air A, TA namakan sama dengan 3 jam. Kemudian apa? TB itu sama dengan berapa? Nah, ini 9 jam. Nah, maka nanti kalau bersama-sama ya gabungan. Nah, makanya T gabungan gimana? Ya, T total aja kita tuliskan ya. T tot sama dengan berapa? Nah, kamu gunakan prinsip waktu paralel, waktu kerja paralel. Nah, jadi bersamaan nih. Nah, kalau kita tuliskan dalam bentuk rumus paralel ya. Kalau mungkin kalian ingat di rangkaian resistor arus searah ya. Nah, itu ada rangkaian paralel. Nah, kamu ingat rumus yang semacam ini. Pakai seper-seper ya. Jadi seper T tot gitu, T total itu akan sama dengan 1 per dari nah, 1 per dari TA tambahkan dengan 1 per dari TB itu. Kalau misalkan ada mesin pompa yang lain tambahin 1 per TC, 1 per TC dan 1 per TD dan seterusnya ya. Nah, ini kebetulan cuman ada 2 ya. Maka nanti nah gini aja rumusnya. Oh ya, ini ada yang bertanya tadi ya. Oh mana? Saya baru lihat. Ya, yang nomor 2 ABEF ya. Ya, ABFE di sini saya nulisinnya tuh. Jadi kalau luasnya ada dibagi 2, saya pecah jadi 2 tadi. Itu luas trapesium tambah luas persegi panjang. Nah, ini yang tadi nanya AEJK, maka ini saya namain titik baru, titik K ya. Tambah luas BFJK ya. Dia berupa persegi panjang. Nah, jadi luas ABFE-nya, nah dari situ ambilnya. Nah, terus ini kenapa volume kolamnya adalah, oh, oh ya, saya kecelek satu lagi. Kenapa begini? Bentar. Ini hati-hati, yang ditanya ternyata apa? Bukan volume kolam ya. Nah, yang ditanya itu adalah volume airnya ternyata ya. Volume airnya. Oh, bagi 2 harusnya. Belum selesai nih. Hati-hati yang ditanya ternyata volume air. Bapak Ibu. Jadi ini V air sama dengan setengahnya dari V kolam. Nah, hati-hati nih. Setengah dikalikan dengan, nah ini V volume kolamnya. 275 ya. Alias apa? Ya 137,5. Oh, ternyata jadi yang B7. Nah, gini ya, terima kasih tadi yang udah bertanya. Jadi saya ingatkan ke sini. Ternyata yang ditanya itu bukan volume kolam, tapi apa? Volume air. Oke, gitu. B berarti jawabannya. Kita lanjutkan. Di sini lanjutkan aja hitungannya. Langsung kita tuliskan apa? 1 per dari T total ya. Nah, itu akan sama dengan 1 per dari TA. Lihat TA di situ 3. 1/3 tambahkan dengan 1 per TB. TB-nya adalah 9. Ya. 1/9. Nah, maka nanti kamu samain penyebut bisa nih. Jadinya per 9 aja ya. 9 bagi 3, maka jadinya adalah 3 tambah 9 bagi 9, 1 gitu. Nah, maka nanti T totalnya itu adalah
balikin. Nah, ini 9-nya jadi atas ya. 9 dibagi dengan 4. 9 bagi 4 berapa? Ya, jadinya adalah 2,25 ya. Atau ini kita tuliskan dalam pecahan campuran bisa 2/4 ya, jam. Nah, jadi 2/4 jam itu sama aja dengan 2 jam. Ya, 2 jam. 2 jam. Tambahkan dengan apa? 1/4 jam. 2 jam, 1/4 jam. Nah, 1/4 jam itu sama aja dengan berapa? Ya, sama dengan 15. 15 menit ya. 1/4 kalikan dengan 60 ya. Ya, langsung aja lah di sini. Nah, ini sama aja dengan 2 jam 15 menit. Ya, jadi jawabannya adalah yang ini. Kita coba lanjutkan lagi ya. Jika Ahmad yang memiliki tinggi badan 160 cm berjalan di sisi tepi dalam kolam dari sudut B ke sudut A. Nah, sehingga seluruh badannya adalah tenggelam ya. Badannya tenggelam. Maka jarak maksimum Ahmad dengan titik A adalah berapa? Nah, coba lihat di situ di gambar yang tadi yang bagian ruang tadi ya. Saya pinjam lagi aja lah. Nah, ini. Nah, ini ya. Kita coba lihat di situ. Kita cuma tinjau sisi bagian depan aja ya. A, B, F, E. A, B, F, E kata itu. Tadi ya. D-nya juga ikut di dalamnya. Nah, sekarang kalau kita tinjau sisi yang bagian depan A, B, F, E. Gambarin lagi sini ya. Gambar lagi. Nah, saya perbesar sedikit. Nah, gini. Kemudian sampai sini. Ya, ini kalau gambarnya sedikit menipu nggak apa-apa ya. Di sketsa aja. Nah, katanya Pak, jadi ini A ke B nih. Sejauh berapa? 20, 20 ya. 20 meter. Kemudian habis itu dari F, B ke F ada tuh. Itu sama aja dengan 1. Nah, terus sampai sini, sampai G. Nah, jadi kalau di sini tuh ada angka 20-nya, 20. Nah, terus ini angka 1. F ke J, F ke J-nya adalah 5 ya. Nah, terus A ke E 2. Ya boleh, silakan yang mau izin tahu. Nah, di sini coba lihat dari keterangannya. A ke E. Nah, A ke E-nya 2, udah. Nah, terus coba lihat lagi. Kalau si Ahmad ini ya, itu jalannya itu dari sudut B ke sudut A. Maka nantinya otomatis ya, karena badan itu adalah tubuhnya itu 160 cm. Coba 160 cm itu kalian ubah ke meter, berarti sama aja dengan apa? 1,6 meter ya. 1,6 meter. Kalau dia itu berjalan dari B, ujung B ya, ke ujung A, sampai dia pengen itu apa? Tenggelam nih. Sampai badannya apa? Tenggelam. Nah, pasti si Ahmad itu akan berada di lintasan yang miring ini kan ya, yang EJ ini, E ke J. Nah, berarti nantinya kita tuliskan, nah,
Anggaplah ini yang warna hijau ini adalah tinggi badan si Ahmad itu. Yaitu sepanjang berapa? Ya, sepanjang 1,6 ya, 1,6. Nah, berarti kebayang nanti itu kalau saya tuliskan ini ada garis putus-putus ya. Nah, coba gambarkan dari sini ke sini. Nah, terus karena yang ditanya itu adalah jarak maksimumnya Ahmad ya dengan titik A. Nah, fokus ke yang ditanyakan. Nah, sebut aja ini itu adalah X ya. Nah, jadi jarak tubuh Ahmad, nah ini yang warna garis vertikal hijau ini jaraknya sebut aja X gitu. Nah, maka ini. Nah, kemudian coba lihat lagi di soal itu si tubuh si Ahmad itu berapa? Tingginya 1,6 meter ya, 1,6. Nah, maka bayang dari sini ke sini itu adalah 1,6. Nah, kita pecah ya jadi satu dulu. Nah, terus 0,6-nya ini. Nah, dari sini ke sini 1,6 ya dari atas ke bawah sini. Nah, maka ini udah kali 1 berarti 0,6. 0,6. Nah, gitu. Nah, sekarang coba lihat nanti kita pakai yang namanya perbandingan nih. Perbandingan. Nah, apa yang dibandingkan? Coba lihat titik-titik sudut yang bakal saya tuliskan ini. Nah, dari C, nah coba kalau kita panjangin ya sampai sini. Nanti kita namain titik baru aja. Nah, nah, tadi A, B, F, G, E. Ini sebut saja misalkan apa? Titik yang selain itu ya. Jadi I, J udah ada. K aja lagi. K. Kemudian habis itu terus ini L aja nih. Nah, kamu perhatikan ya. Jadi KLM, nah sebelah sini aja. Atau ini, oh dia sebelah sini. L. Nah, terus ini M-nya sebelah sini. Nah, oke. Nah, kalian perhatikan ya. Segitiga JKL itu dengan segitiga JME. Nah, kalian perhatikan segitiga JKL itu sebangun. Nah, lambang sebangun gini, sebangun dengan segitiga segitiga JME. JME. Nah, nah, kelihatan ya siku-siku di K. Nah, ini juga siku-siku di M juga. Nah, di situ kalian manfaatkan perbandingan ya. Nah, perbandingan. Bandingkan tuh sisi-sisi yang bersesuaian. Coba lihat misalkan di situ ada JK. Nah, dari J ke K nih. Nah, J ke K. JK. Nah, terus pilih sisi satu lagi yaitu KL. Nah, gitu ya, KL. KL. Jadi dari segitiga JKL kamu pilih JK dengan KL. Karena ini sebangun ya, sebangun, maka ini akan sama dengan segitiga JME. Nah, sisi yang bersesuaian dengan JK kebayang nggak? Itu adalah sisi JM. Kelihatan? Nah, jadi ini J ke M. Terus dibandingkan dengan KL. Coba lihat KL. Nah, ini KL. Bersesuaian dengan sisi apa? Ya, M ke M. Dari M ke E. Nah, gitu. Nah, coba sampai sini tentang sebangunan dulu. Ada yang masih bingung nggak? Soalnya nanti ya tinggal masukin angka aja. Ya kan? Bisa ada yang bingung, tanyakan dulu. Aman? Oke. Nah, kalau aman nanti kita coba masukkan JK. Coba lihat dari J ke K. Nah, J ke K. Nah, tadi itu udah ketahuan ya. Panjang dari A ke B itu adalah 20. 20. Nah, terus habis itu saya sempurnakan. Dari titik sini nih ke sini. Nah, gitu. Itu sama aja ya dengan apa? Ya, dengan 20 dikurangi X.
20 dikurangi 20 gitu ya, min F. Nah, kita butuhnya JK. JK. Berarti sama aja dengan apa? 20 min F. 20 min F. Nah, kamu kurangi dengan 5 ya. Nah, jadi JK itu sama aja dengan FK dikurangi dengan FJ. Nah, FK itu sama aja dengan 20 min F. 20 min. Berarti JK-nya tidaknya adalah apa? 15. Dikurangi dengan 15 dikurangi dengan baik ya. Terus habis itu kamu bagi tuh. Bagi bagi KL. Nah, lihat KL-nya. Dari K ke L itu adalah 0,6. 0,0. Ya, sama dengan kan JM, lihat JM. Dari J ke M. Nah, gitu. Dari J ke M. Itu tidak lain adalah 20 panjang totalnya ini dari A ke B kurangi 5. Berarti apa? 20 kurangi 5, 15 ya. 15. Nah, terus bagi dengan ME. Dari M ke E. ME itu kan tadi B ke F-nya 1. Berarti A ke M-nya adalah 1 juga. Terus M ke E-nya berapa? 1 juga ya. Berarti otomatis M ke E itu 1. Nah, di situ kalian bisa apa? Kali silangkan coba. Kali silangkan. 0,6 kalikan dengan 15. Maka nanti dapat 15 minus X. Kalikan 1 ya. Kali silang aja. Sama dengan 0,6 kalikan dengan X. 0,6 kalikan dengan 15. Berapa tuh? 15 kali 6 itu adalah 90-nya ada 0, nya 9 aja. Ya berarti X-nya ketahuan ya. X-nya sama dengan 6. 6 apa? 6. Jadi di situ jawabannya adalah jelas ya. Yang A. Ya silakan. Ada yang ditanyakan juga. Ya. Kalau ada yang bertanya JM. JM-nya 15-nya dari mana? Nih, perhatikan. Dari A ke B itu kan totalnya apa? 20 ya? 20. Nah, lihat dari A ke B 20. Berarti M ke F atau F ke M itu 20 juga. Nah, 20-nya kamu ambil 5. Nah, itulah JM. Ya, sama 20 kurang 5, 15. Ya, ini saya tuliskan nih. JM-nya, ini bagian JM. J ke M-nya itu sama aja dengan F ke M, FM itu. Nah, dikurangi dengan FJ atau JF gitu. Nah, jadi di situ kita tuliskan FM berapa? 20. Kurangi dengan FJ, FJ-nya 15. Nah, ini untuk memperjelas aja ya. Nanti yang bertanya. 15. Taruh. Itu ya. Yang kira-kira tadi band. Ada lagi yang lain? Yang masih bingung? Sebelum kita masuk ke teks yang lain. Ya, kalau nggak ada yang bertanya lagi, kita lanjutkan ya. Ada teks berikutnya kali ini. Dia tentang tumpahan oli. Oke, kita lihat pertanyaan-pertanyaannya. Nah, gitu ya. Kemudian nomor 6, kedua tumpahan minyak akan mulai bercampur. Nah, kemudian ada juga yang ada juga sedikit nomor 7.
Nah, ada kaitan sama ketebalan olinya itu. Sama yang berikutnya udah teks yang lainnya. Oke, nah jadi di situ coba kalian perhatikan lagi. Nah, teks awalnya macam ini ya. Tumpahan oli ditemukan di tengah laut, penampangnya itu berbentuk menyerupai dua buah lingkaran. Nah, maka nanti jarak titik tengah tumpahan pertama dan tumpahan kedua selalu tetap. Itu apa? 142 meter. 142 meter. Nah, setiap jam radius tumpahan minyak pertama ya selalu bertambah 1 meter. Nah, sedangkan radius tumpahan minyak kedua selalu menjadi 2 kali. Nah, selalu menjadi 2 kali. Jadi di situ kita misalkan ya ada dua tumpahan. Nah, mungkin saya ilustrasikan begini ya, biar kebayang. Ini ada tumpahan oli pertama, nah, tumpahan oli pertama, kemudian ada tumpahan oli yang kedua. Nah, yang sedikit lebih kecil ya. Nah, nah kalau di situ digambarkan sebagai benda benda apa benda tiga dimensi ya. Nah, ini kayak apa? Dia berbentuk silinder, kayak silinder. Nah, jadi kenapa bentuknya tiga dimensi? Karena nanti ada volume tuh, ada volume oli atau volume minyak ya. Nah, ada volumenya. Jadi dia itu sebenarnya dia berbentuk semacam silinder titik lah gitulah. Nah, jadi nantinya coba saya perjelas. Nah, supaya kalian nggak bertanya lagi nih. Nah, kenapa pakai rumus ini? Kenapa pakai rumus itu? Nah, ya, ini sebenarnya bisa aja pakai cara brutal ya. Jadi dihitung checkpoint satu-satu gitu. Nah, tapi sedikit saya gunakan pendekatan rumus ya, supaya nanti kalian konsep matematikanya berat nih. Gitu. Jadi ini ada yang pakai konsep barisan, gitu ya. Barisan aritmetika, ada yang juga pakai barisan geometri, ya barisan geometri. Nah, jadi kayak nggak itu katanya ya jarak tumpahannya pusatnya itu 142 selalu tetap tuh. Nah, ini bayangkan di sini. Nah, ini pusatnya. Nah, terus ini juga pusatnya. Nah, jadi jarak pusatnya itu selalu tetap itu sebesar 42. Nah, jadi 42 142. Nah, 142 meter ya, dalam satuan meter. Nah, di situ kalau kalian coba lihat tumpahan oli pertama ya, tumpahan satu, tumpahan oli satu. Nah, ini kita sebut aja si jari-jarinya ya. Jari-jari itu R1 sama dengan. Nah, lihat di situ ada kalimat lanjutannya ya. Mula-mula radius tumpahan minyak pertama adalah 41 meter. Nah, gitu. Jadi ada tumpahan awalnya nih. Jadi R01 gitu ya. R01. Nah, dia lihat polanya. Untuk radius pertama itu selalu bertambah 1 meter. Nah, selalu bertambah 1 meter. Jadinya ada penambahnya nanti. Nah, setiap apa? Setiap jam. Nah, ada setiap jam. Jadi kalau jam itu dalam T aja, T-nya dalam T-nya itu dalam jam nantinya. Nah, maka bayangkan. Ini R01 tambahkan dengan penambahannya berapa? 1 kalikan dengan T. Kalau misalkan bertambahnya itu 2 meter, ya berarti 2 kali T. Kalau bertambahnya 3 meter, berarti apa? 3 kali T. Bayangin. Nah, sekarang kalau dijabarkan R01-nya berapa? Bukan ROI, bukan ROI. R01. Nah, ini jari-jari awalnya. Nah, jari-jari awalnya berapa? 41. Berarti 41. Tambahkan dengan 1 kali T. 1 kali T berarti T. Nah, kemudian dia tumpahan 2. Nah, gimana tumpahan 2? Nah, tumpahan 2 itu berarti jari-jarinya apa? Jarinya adalah R2. R2 sama dengan ya.
Nah, gue lihat kali ini dia bukan berbentuk aritmetika. Nah, ini kayak pola aritmetika ya. Ada penambah atau selisih. Nah, ini karena bertambah terus, maka ini plus. Kalau misalnya berkurang terus, walaupun nggak mungkin. Nah, maka ini minus. Nah, di sini lihat untuk tumpahan kedua. Tumpahan kedua, maka nanti ada R02. R02. Nah, kalikan dengan apa? Lihat, si tumpahan minyak kedua itu selalu menjadi dua kalinya. Sekian kalinya. Oh, berarti itu tentang rasio ya. Berapa kali. Kalau tadi kan bertambah sekian meter, bertambah sekian meter. Nah, kalau ini Pak menjadi sekian kali. Nah, dua kali. Oh, berarti R02-nya bukan ditambah dua, tapi apa? Kali dengan dua. Nah, dua. Nah, duanya apakah dua T? Bukan. Tapi dua pangkat T. Gitu. Apa? Kan ini sifatnya dia pembanding atau rasio. Jadi ini mirip dengan rumus yang di geometri. Tapi kan barisan geometri. Nah, R02-nya berapa R02? Nah, ini ada R02, yaitu 3. Jadi 3 itu kalikan dengan 2T. Kalikan dengan 2. Jadi ini bukan penambah ya, tapi akan pengalih. 3 kali. Nah, sampai sini dulu. Ada yang masih bingung enggak? Jadi nanti basisnya adalah dua rumus ini. Dua rumus R1 dan R2. Coba, ada yang masih bingung? Oke, aman ya? Kalau aman, kita coba lanjutkan. Nah, yang nomor 5 nih, masuk ke pertanyaan. Jarak kedua tumpahan jika ditinjau dari sisi terluar minyak ya setelah 2 jam. Nah, sekarang kita substitusikan ya. Setelah katanya apa? Setelah 2 jam. Jadi pada saat T sama dengan 2 jam. Nah, gitu. Maka nanti si R1 ketahuan ya. R1 berapa R1? R1-nya adalah 41 tambah 2. Ini kan 2. Nah, berarti 40 berapa? 43. Satuannya apa? Meter. Nah, jadi untuk T sama 2 segitu. R1. R2 gimana R2? Nah, R2 sama dengan dia rumusnya 3 kali itu 2 pangkat, nah, 2 pangkat 2. Oke. Jadi kita dapatkan 3 kali 4. Berapa 3 kali 4? 12. 12 suka 12 meter. Nah, sekarang yang ditanya adalah jarak kedua tumpahan jika ditinjau dari sisi terluar. Nah, sisi terluar, jadi kalau lihat di gambar yang saya gambarkan sini ya. Nah, ini ya. Nah, dari sini. Nah, dari sini. Nah, jadi inilah yang ditanyakan X nih. Di mana R1? Nah, ini R1. Mana R2? Nah, ini R2. R2 begitu ya. Nah, nah, maka bayang untuk dapat X-nya nih, X-nya. Jadi ini jarak kedua tumpahan dari sisi terluar. Nah, itu sebenarnya adalah X-nya. Berarti X itu tidak lain adalah apa? Ini step terakhir. X sama dengan 142. Nah, 142 dikurangi dengan R1 dikurangi dengan R2. Ini R1, ini R2. Nanti dapat apa? 142 dikurangi dengan R1. Nah, 42. Dikurangi dengan R2 dapat 12 ya. Jadi kita dapatkan apa? 142 kurangi dengan 50. 142 kurang 55 berapa? 80 bro. 87 ya. Oke. Nah, 7. 87 berapa? Nah, nah kebayang ya? Nah, jadi ada juga yang mengajarkannya pakai cara manual ya. Hitung aja R-nya setiap jam nambahnya berapa. R2 juga hitung setiap jam. Dikali 2 terus aja gitu. Nah, itu pakai cara manual. Saya pakai pendekatan uh, aritmetika dan geometri. Boleh kan ya? Supaya nanti ini bisa kepake terus ya si rumus ini. Kalian bakal nyadar nanti di nomor-nomor berikutnya. Lihat nomor berikutnya, nomor 6. Lihat nomor 6. Kedua tumpahan minyak akan mulai bercampur atau bersinggungan setelah titik-titik jam. Nah, jadi di situ kalau bersinggungan, perhatikan gambar yang saya tuliskan tadi tuh. Nah, yang bagian ini.
ambil lagi mungkin ini ya. Ambil ternyata nggak bisa diambil. Nah, gambar satunya jadi. Nah, jadi sini lihat ada X nih, ada X. Nah, X-nya kalau misalkan mereka mulai bersentuhan, maka nanti R1 dan R2 itu dipindahkan harus 142. Kalau saya gambarkan di sini satu lagi aja. Dibayangkan di sini tuh mulai bersentuhan. Ini tumpahan oli satu, kemudiannya ada tumpahan oli kedua. Nah, gini. Nah, gini. Kalau dia mulai bersentuhan, tadi kan ingat ya, jarak pusat ke pusatnya itu berapa? 142 ya. 142. Nah, gini. 142. Nah, sebelah sini ini adalah R1, kemudian ini adalah R2 ya. Nah, berarti berlaku apa? Kalau misalkan mereka mulai bercampur atau bersinggungan. Berarti apa? R1 ditambahkan dengan R2-nya, ya, itu harus sama dengan 142. Nah, jadi si syaratnya itu, nah ini dia. Nah, R1 apa tadi rumusnya? Yaitu 41 tambah dengan T gitu ya. Nah, kemudian tambahkan dengan 3 kali 2 pangkat T. Sama dengan apa? 142. Nah, nah sekarang kalau melihat dari persamaan ini, ya, persamaan ini, tentu aja gitu kalau kalian pakai manual ya, pakai manual itu bakal lebih cepat. Kalau misalkan hitung secara jujurnya ya, ini persamaannya juga udah kompleks di sini, jadi persamaan yang kompleksnya. Jadi di sini ada T gitu ya, linear. Nah, ini ada pangkat eksponen yang itu otomatis ya kalau dihitung secara pakai tangan ya itu nggak mungkin ya. Nah, kalau gitu jalan satu-satunya adalah cobain angka. Nah, jadi kabar baiknya di sini soalnya adalah soal PQ, ya, soal PQ. Jadi di situ mulailah dari T yang memungkinkan nih. Ini kan nih angka ratusan nih, angka ratusan. Nah, ini sedangkan nih eksponennya ini yang bikin tinggi itu ini si eksponen ini, yang super tinggi ya. Nah, artinya apa? Supaya ini nyampe ratusan, maka si T-nya harus jangan tanggung-tanggung. Nah, jadi nebaknya itu mulai dari apa? Yang mulai dari yang paling besar. Jadi T sama dengan berapa? Paling besar dulu 5. Cobain. Maka nanti didapat apa? 41 tambahkan dengan 5. Itu ya. Ini yang pertama. Tambahkan dengan satu lagi. 3 kali. Nah, T-nya dibikin 5. Maka 3 kali 2 pangkat 5. Ya, sama dengan apa? Kita cek ya. Sama dengan 142 enggak? Ya, ternyata di sini 41 tambah 5, 46. Tambahkan dengan 3 kali 2 pangkat 5. 2 pangkat 5 itu 32. 32 kali 3 berapa? 32 kali 3, 90. 90. Nah, ternyata ini sama dengan apa? 142. Nah, jadi artinya apa? Ya jawabannya bayangin ini sama dengan 5. Nah, ini dia. E jawabannya. Ya, jadi untuk yang semacam ini, ya kalian jangan berharap menggunakan pakai tangan ya solusi solusi eksaknya gitu. Karena apa? Ini nggak mungkin ini linear, ini eksponen gitu. Kecuali pakai tebakan. Nah, ini tebakannya kelima.
Kalau kalian mau nebak dari satu, boleh juga ya, silakan. Ketemu hasil akhirnya bisa juga. 5 yang cocok ya. Kita lanjutkan. Lihat nomor berikutnya nomor 7. Nomor 7, ketebalan tumpahan oli kedua akan menjadi seperempat ketebalannya mula-mula. Nah, kali ini kelihatan ya, yang dimaksud adalah tumpahan oli kedua. Tumpahan oli kedua. Jadi tadi saya bilang apa? Si tumpahan itu berbentuk silinder. Ya, silinder. Jadi nanti itu uh, ada ketebalannya. Jadi kelihatan tiga dimensi yang saya buatkan. Nah, ini ada ketebalannya. Namain aja misalkan ya, ketebalannya itu adalah apa ketebalannya? Jangan pakai T ya. T-nya tadi udah kita pakai simbol apa ya? Simbol H aja, H. Nah, jadi ketebalannya itu H. Nah, gitu. Nah, jadi H-nya itu adalah tebalnya. Nah, sekarang kita coba lihat ada di teks itu kalimat kuncinya tuh. Kalau kalian tadi jeli membacanya di kalimat teksnya, lihat nih, ada bagian terakhir. Volume oli yang tumpah selalu sama setiap waktunya. Nah, jadi untuk pertanyaan yang bagian terakhir, ini kalian gunakan kata kunci ini. Jadi, volume oli itu selalu sama setiap waktunya, termasuk tumpahan oli yang kedua. Nah, jadi bayang di sini tumpahan oli yang kedua itu volumenya selalu tetap. Jadi misalkan kita hitungkan kayak gini nih, volume volume awal 0 gitu ya, untuk tumpahan oli kedua 0,2 itu akan sama dengan volume akhir V2. Gitu. Nah, jadi bayang volume awal 2 sama dengan volume akhir tumpahan oli kedua. Nah, tumpahan olinya kalian gunakan rumus silinder. Maksudnya rumus silinder gimana? Ya, PR kuadrat gitu. Jadi gunakan rumus dasar ini. Jadi V-nya itu selalu, volumenya selalu sama. Nah, jadi kalau V02 itu sama aja dengan P kali R itu R0, R02. Nah, kita kalikan, dikuadratkan dulu. Kalikan dengan ketebalannya, yaitu tingginya H. Kalikan dengan H. Hanya sebut aja H0 ya. H. Sama dengan ini V2. V2 apa V2? Ya, P kalikan dengan R, R2 kuadrat. Kalikan dengan H-nya. Ya. Nah, jadi di sini H0 itu H02 maksudnya. Nah, sekarang coba lihat kanan kiri yang bisa dicoret-coret coba. I-nya coret ya? I-nya coret. I-nya coret. Maka nanti akan ada R02. Jari-jari awal untuk tumpahan 2 tadi masih ingat ya? Berapa? Jari-jari awal tumpahan. Nah, kalau ingat, coba lihat lagi. Nah, ini dia. Lihat jari-jari awalnya ya. R02 itu. Nah, ini. 3. 3. Nah, ini 3 dikuadratkan kalikan dengan H02. H02 sama dengan kan R2. R2 itu yang ada di rumus tuh. Ya, yang ada di rumus. Itu apa? 3 kali 2 pangkat. Pangkatin 2. Kalikan dengan H2. H2-nya apa? H2-nya ini ada katanya. Itu pada saat setengah ketebalan mula-mula. Seperempat. Seperempat. Dari ketebalan mula-mula. Jadi seperempat dari H02. Nah, coba lihat kanan kiri yang bisa dicoret-coret coba. Ya, ini H02 coret dengan H02. Ya. Nah, sekarang coba lihat di situ kalau ada bilangannya kita sederhanakan, ruas kiri jadi 3 kuadrat aja ya. 3 kuadrat. Sama dengan, ini ada 3, 2 pangkat T dikuadratkan. Ini ada seperempat. Nah, gitu, seperempat. Nah, jadi ini boleh tuliskan jadi gini. 3 kali 2 pangkat T pangkat 2 kalikan dengan, ini ada seperempat ya. Seperempat. Seperempat itu sama aja dengan 1/2.
gitu, dipangkatin 2. Sama nggak? Sama ya. Nah, jadi nantinya kita coba tarik nih persamaannya ke sini. Nah, ini kan bilangan berpangkat 2. Ini juga berpangkat 2. Ini berpangkat 2. Nah, coba akarkan kedua ruas. Gitu. Akarkan kedua ruas. Akarkan kedua ruas. Nah, maka nanti 3 kuadrat ya diakarin jadi berapa? Jadinya adalah 3. 3 gitu ya, sama dengan kan. Nah, ini diakarin nih. Yang pangkat 2 diakarin, hilang pangkat 2-nya. Jadi 3 kali gitu ya. 2 pangkat T. Gitu. Kalikan dengan ini setengah pangkat 2. Diakarin, maka otomatis ada setengah ini. Nah, lihat kanan kiri, ini kan perkalian ya. Maka berlakulah prinsip coret ya. 3-nya bisa dicoret, 3-nya juga bisa dicoret. Jadi nanti si angka yang sebelah kiri, ruas kiri ini jadi tinggal angka 1. 1. Nah, berarti kita dapatnya apa? 1 sama dengan 2 pangkat T. 2 pangkat T. Kali setengah, alias 2 pangkat T bagi 2. Alias apa? 2 sama dengan itu 2 pangkat T. Berarti T-nya berapa T-nya? Ya, T-nya sama dengan ya, 1 apa? Ya, 1 jam. Gitu. Nah, ini jawabannya ketemu. Ya, jawabannya adalah yang A tuh. Ya, sampai ini ada yang ditanyakan juga sampai nomor ini. Ya, mungkin untuk hari ini uh, durasi juga sudah sampai ya. Jadi terakhir sampai nomor ini jadi jelasin dua. Oke, terima kasih atas perhatiannya hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.